ibadah kami orang kudus-Mu saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami orang kudus-Mu pada saat ini kami ada di tempat ini untuk kami sama-sama memuji-muji, memuliakan Tuhan, serta kami boleh Tuhan untuk kami belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lewat setiap hidup kami orang kudus seperti ini, baik juga yang mendengarkan live streaming tersebut. Semua kami percaya kasih karunia Tuhan terus menyertai kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali saudara. Ya, salam. Salam orang kudus. Kita semua sehat-sehat hari ini ya. Ya. Saya percaya kita yang hadir pada saat ini tentunya dalam posisi sukacita tentunya ya. Dalam posisi sukacita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kita orang kudusnya selalu berada dalam sukacita dan menikmati damai sejahtera Tuhan, sehingga itulah yang baik seperti 1 Timotius 2 ayat 3-4 itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudara kasih, itulah yang kita syukuri saudara kasih, bahwa kita orang kudusnya Tuhan tetap berada di dalam setiap kebenaran, sehingga kita senantiasa memperoleh sukacita dan juga menikmati damai sejahtera karunia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ya baik, Bapak Ibu saudara kasih, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka firman Tuhan yang sebentar kita sama-sama boleh belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Di Korintus 1 Korintus 1 ayat 1 sampai ayat 9. Kita ya sebentar. Oke. Baik. Saya baca sudah kasih ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan. Kita belajar saat ini, kita orang kudus dipanggil menjadi orang kudus. Dipanggil menjadi orang kudus, bukan dipanggil menjadi orang berdosa.
Ini menjadi permasalahan di dalam dunia saat ini, saudara kasih, masalah dosa. Ini yang sangat berat sekali, saudara kasih. Sehingga banyak cara orang saat ini supaya dia boleh nanti menikmati yaitu kehidupan yang kekal di dalam surga, dia harus berusaha berbuat baik. Ini banyak, saudara kasih. Caranya seperti apa? Sering kita sama-sama ada yang berpuasa, ya, ada juga melakukan ritual-ritual gereja dan lain sebagainya, sehingga dengan berbuat baik itu mereka yakin pasti masuk surga. Nah, itulah seperti juga lah orang Israel, saudara kasih, harus berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, tidak akan pernah masuk kepada kehidupan kekal. Nah, sehingga dengan itulah saat ini, saudara kasih, kalau kita melihat jemaat di Korintus ini adalah salah satu gereja ya yang sebenarnya adalah gereja yang maju di Korintus ini. Kenapa? Karena hampir 1,5 tahun Rasul Paulus di sana untuk memberitakan Injil, ya, supaya orang-orang di sekitar Korintus itu yang cukup besar, cukup makmur, ekonominya yang bagus, ya. Jadi orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang pintar, ya, dan juga orang-orang katakanlah sifatnya maju. Jadi kalau kita bayangkan situasi kondisi itu, tentu ya kita bangga kalau di zaman itu atau kota atau jemaat Korintus itu adalah orang-orang yang kaya-kaya tentunya secara ekonomi, saudara kasih, ya. Nah, itulah, jadi jelas di sini seperti kita tahu bahwa Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus itu ada 2 surat, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus. Kita tahu. Kenapa sampai 2 Korintus? Ya tentu karena ada hal-hal yang juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena bagaimanapun ya seperti yang saya sampaikan bahwa di jemaat Korintus yang sangat berkembang pesat dan Paulus tinggal di kota itu seperti tadi saya katakan 1,5 tahun untuk menjelajahi semua kota itu supaya dia selalu rindu mengajar, memberitakan Injil kepada orang-orang Korintus di sana itu. Yang puji Tuhan, saudara kasih, dan banyak juga mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah kebanggaan daripada Rasul Paulus melihat daripada jemaat yang ada di Korintus ini. Sehingga jelas kita lihat bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, yaitu Paulus. Yang kita tahu bahwa Paulus itu dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan wahyu Tuhan kepada dunia. Di mana waktu itu bahwa Yesus yang sudah dimuliakan di surga, disitulah firman Tuhan disampaikan kepada Paulus. Jadi pengajaran yang diterima oleh Rasul Paulus bukan daripada ajaran manusia, tetapi jelas adalah ajaran daripada Yesus Kristus yang sudah dimuliakan kepada Paulus ini. Sangat luar biasa. Ini adalah makanya kita sebenarnya melihat bahwa kehidupan kita adalah bagaimana ada di dalam Roma sampai dengan Filemon yang sudah dituliskan 13 surat kepada kita bangsa lain atau kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan yang perlu kita harus pelajari, karena inilah artinya menjadi kehidupan kita sebenarnya. Nah, maka dengan itulah menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Inilah pemberita-pemberita yang dipakai Tuhan kepada jemaat Allah di Korintus itu, mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Jadi mereka jemaat di Korintus inilah yang telah dikuduskan oleh Tuhan, tetapi bukan mereka-mereka atau jemaat Korintus itu yang berusaha untuk boleh mereka dikuduskan. Tidak seperti saudara kasih. Jadi betul-betul bahwa Allah kita, ya, Yesus Kristus
yang menguduskan mereka. Itulah yang dipanggil nanti mereka untuk mengabarkan berita baik, berita sukacita, berita karya Yesus Kristus, bahwa mereka itu adalah orang percaya, orang yang dikuduskan Tuhan. Ketika mereka sudah percaya dan dikuduskan oleh Tuhan, mereka sudah yakin dengan pasti melalui iman bahwa mereka sudah sama-sama bersama Kristus nanti dalam surga. Dan itu dimateraikan dengan kebenaran firman Tuhan, dimateraikan sehingga setiap orang yang percaya tidak pernah lagi ragu dalam setiap dunia, dan mereka boleh percaya dan yakin sudah pasti mau surga. Begitu juga kita saat ini di Gereja Makedonia, yang terus kita sampaikan berita baik, berita sukacita dari surga, bahwa kita ketika kita sudah percaya bahwa segala dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan dulu, sekarang, dan yang akan datang, yakinlah bahwa kita sudah memperoleh keselamatan kekal. Tidak banyak neko-nekonya, saudara kasih. Tidak haruslah seperti saya katakan tadi, harus berusaha berbuat baik, ya. Tidak berusaha mereka juga melakukan ritual gereja dan lain sebagainya. Tidak itu yang diminta oleh Tuhan. Karena sangat banyak, saudara kasih, kita lihat saudara-saudara kita bahwa mereka selalu mengaku bahwa mereka itulah orang-orang berdosa, saudara kasih. Ketika kita sudah memberitakan Injil kepada mereka kita sepertinya tertolak, bahkan ditertawai mereka. Sepertinya mereka orang kudus. Kalau dilihat dari perilaku kita secara manusia, tidak pantas menjadi orang kudus. Itu pikiran mereka, aneh pikiran mereka. Tetapi bersukacitalah kita karena kita sudah diberikan Tuhan pengertian melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang sudah permanen itu mengerti, memahami. Ketika kita sudah percaya, maka kita orang kudusnya dipisahkan, ya, sudah dipisahkan dari dunia ini, dan kita yang telah dipisahkan ini menjadi milik Tuhan. Itulah kita saat ini, terima kasih. Jadi kita sebenarnya orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, yang dipanggil menjadi orang kudus itu tidak lagi terikat kepada dunia saat ini, saudara. Walaupun kita tetap masih ada di dunia, tetapi keterikatan kita adalah bersama Kristus. Maka kita, seperti dikatakan, kita telah dipisahkan, ya, dipisahkan. Itu yang sangat luar biasa bagi kita. Nah, sehingga saudara kasih, ya, dikatakan lagi, saya baca, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Ya, di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang berseru, yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan itu. Karena banyak saatnya sudah kasih ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak respon dia. Walaupun dibilang dia sudah orang kudus, wah, saya tidak merasa orang kudus, saya masih orang berdosa. Seperti itu. Padahal firman Tuhan sudah jelas disampaikan di sini, sudah kasih. Ini yang kadang-kadang susah dipahami banyak orang, seperti tadi disampaikan kepada kita. Ketika ini tidak saling memahami satu dengan yang lain, sulit, ya, untuk berkomunikasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sepertinya dia melawan, karena selama ini dia sudah terikat di dalam hal-hal yang mereka bahwa dia adalah seorang berdosa. Padahal kita sudah tahu bahwa dia mengaku, bahkan dia beriman bahwa dia adalah orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan dia maut, hukumannya maut atau neraka kekal selama-lamanya. Itu sangat ngeri. Mungkin saat ini, saya tidak mengalami neraka. Ya, saya saat ini tidak tahu apa betul neraka atau tidak. Karena ada juga banyak orang mengatakan demikian. Gak benarkan itu neraka dari dulu pun juga. Tapi yakinlah, firman Tuhan pasti digenapi. Pasti benar bahwa setiap orang yang berdosa hukumannya adalah maut dan menerima kehidupan neraka selama-lamanya. Berat, saudara kasih. Hidup kita ini sementara, saudara kasih. Saya selalu kalau berenung, saudara kasih, ya, saya selalu sampaikan di mimbar ini,
Saya kurang tahu berapa tahun lagi Tuhan izinkan saya hidup, ya. Karena kalau kadang-kadang saya sebenarnya berenung ketika hidup ini adalah sementara. Wah, apa lagi yang sampaikan? Tidak ada lagi. Sudah tidur selama-lamanya. Kalau nanti sudah dibangunkan Tuhan, ya sudah. Jadi sudah kasih sebenarnya saya minta sudah kasih. Kalau orang ya yang saat ini ya masih ingin terus tidur, berdoa kepada Tuhan. Saat ini sudah tiba saatnya saudara kasih bahwa kita orang-orang kudusnya Tuhan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita sudah memberikan kehidupan kekal melalui kasih karunia-Nya kepada kita. Sehingga kalau kita masih berdiam diri, ya, tidak merespon, tidak berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara kasih? Bagaimana nanti Tuhan di dalam KPK? Apa yang kita jawab saudara kasih? Ini ngeri saudara kasih. Jadi saudara kasih minta kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu supaya saya setia dan mau belajar firman Tuhan. Harus begitu dengan rendah hati saudara kasih. Kalau tidak dengan rendah hati saudara kasih, dengan tidak ada keinginan, kerinduan, percayalah, si iblis sedang terus bekerja yang saat ini untuk membobokan orang-orang yang tidak mau respon dengan Tuhan. Kalau itu saudara kasih terjadi dalam setiap hidup orang saat ini, ketika Yesus datang menjemput orang-orang kudusnya Tuhan, apa yang dialami? Penderitaan saudara kasih. Dunia ini sifatnya penderitaan saudara kasih. Terus menerus masalah-masalah yang banyak dihadapi orang. Masalah satu, masalah dua, tiga, empat, dan seterusnya. Terus masalah-masalah. Gak ada ketenangan di dunia ini. Kecuali saudara-saudara punya duit banyak, ya. Tapi itu juga sifatnya sementara. Kalau sudah habis itu, apalagi ada utang, repot sudah. Nah ini hati-hati saudara kasih, benar. Nah inilah saudara kasih disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat ketiga itu saudara kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih Kristus, kasih karunia, inilah yang memang saat ini yang terus kita menyukuri berkat oleh Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itulah kita membuat saat ini bersuka cita. Kasih karunia Tuhan itulah membuat kita ada jawaban-jawaban dalam setiap hidup kita. Karena kasih karunia itulah yang kita nikmati. Terlebih berkat yang sudah komplit diberikan Tuhan kepada kita itu, keselamatan yang kekal selama-lamanya. Seberapa banyak duit kita saudara kasih, kalau kita terus berbuat baik supaya kita memperoleh keselamatan, tidak akan pernah ketemu saudara kasih. Tidak ada artinya saudara kasih. Mau sepintar apapun, mau dunia mengatakan nanti bahwa setiap manusia bahwa bekerja robot semuanya, tidak ada lagi orang-orang nanti yang bekerja lagi, semua sudah robot. Tentu bagaimana nanti nasib kami orang-orang yang sudah sarjana atau master, yang sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, di mana keberadaan kami? Apa yang harus kami makan? Secara manusia sulit, tapi yakin. Rencanamu bukanlah rencanaku kata Tuhan, tapi rencana Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi takut dalam hal itu. Makanya kita selalu dikatakan jangan lagi kamu selalu memikirkan fokus kepada perkara dunia, tetapi perkara-perkara surga. Itu yang kita pikirkan, maka saudara-saudara dan kita orang kudusnya pasti bersuka cita, ada ketenangan. Tidak terlalu berpikir di situ saudara kasih. Sudah Tuhan siapkan semua dengan kasih karunia Tuhan saudara kasih. Makanya inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan doanya, dikatakan, aku senantiasa, atau lebih tepat, aku selalu mengucap syukur kepada Allahku, kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Inilah artinya ungkapan daripada Rasul Paulus itu kepada jemaat Korintus, bahkan kepada juga jemaat kita saat ini.
Itu yang diungkapkan dan juga diserukan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya. Yang dilihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu, yang dia selalu mengucap syukur karena Allah dia, Allah kita, Yesus Kristus. Katanya bahwa kasih karunia itu yang menyertai. Inilah sebenarnya ya sapaan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus itu. Walaupun nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya seperti apakah Rasul Paulus itu, mungkin nanti tidak bisa kita bahas di ekspektasi. Tetapi pembukaan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang sangat luar biasa, yang menggugah hati mereka, yang membuat mereka sukacita, yang membuat mereka semakin banyak orang percaya. Karena dilihat perkembangan yang pesat di Korintus itu, banyak orang-orang yang percaya bahwa mereka sudah pasti dengan yakin mereka sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu 2000 tahun yang lalu, sehingga segala dosa mereka sudah diampuni semuanya melalui pengorbanan Yesus Kristus itu. Nah, itu yang selalu diungkapkan dan sapaan dan bahkan ungkapan daripada Rasul Paulus itu, bahwa orang atau jemaat di Korintus itu dalam Kristus Yesus itu yang dianugerahkannya kasih karunia itu kepada mereka. Jadi ini sudah kasih. Kita pun orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita merendahkan kasih karunia itu. Ini yang diminta oleh Rasul. Jangan. Karena dilihat sebagian agak direndahkan. Aduh, gampang sekali. Saya hanya percaya bahwa segala dosa saya sudah diampuni, saya pasti mau surga. Wah, besok aku melakukan kejahatan aja, saya gak usah ke gereja lagi lah. Ya, ada begitu. Saya nanti ya cari istri lah, cari suami lah. Ini terjadi nanti di Korintus dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Ini supaya kasih pemikiran mereka. Makanya ditegaskan oleh Rasul Paulus dengan ungkapan syukurnya itu, supaya mereka serius kasih, menghormati kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita, grace, atau yang telah kita diterima dan kita sudah terima juga. Tuhan memberikan, kita terima, sudah diberikan grace ini. Mau nggak keselamatan kekal? Mau? Mau. Wah, hari bersekutu dengan Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita tidak respon, nah bagaimana hidup kita sebagai kasih? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita orang kudusnya Tuhan haruslah menghormati, mensyukuri berkat Tuhan melalui kasih karunia kepada kita. Sehingga tadi seperti yang dikatakan saudara-saudara anak sekolah minggu kita, ketika pun nanti kita telah tiada di dunia ini, kita nggak ragu lagi, tidak ragu lagi saudara kasih. Tapi pernah saya pikirkan, saya juga jujur saja ya, ini secara pribadi saudara kasih, saya kadang-kadang memang saat ini agak malam-malam tidur. Jadi kalau di Zoom itu saya jujur aja, kalau kadang terlambat, kalau tidak hadir contoh, kadang jam 2 sudah baru tidur, 2:30 baru. Saya udah bangun sebenarnya, saya pasang jam 4:30 sudah bangun sebenarnya. Saya pikir sebentar lagi dulu lah, kayaknya rasa ngantuk banget ini. Yang namanya kira-kira 3 jam baru tidur ya, wajar-wajar saja. Karena sehari itu saya tidak tidur, ada urusan saya. Kebablasan, nah seperti itu. Tapi intinya saudara kasih, kita ada kerinduan itu gitu loh. Itu maksud saya. Jadi kalau ada waktu Bapak Ibu sudah manfaatkan saudara kasih. Itu maksud saya saudara kasih. Nah, jadi saudara kasih. Nah, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan sebagai ungkapan syukur daripada Rasul kita Rasul Paulus ayat 5. Sebab di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Setelah saya pikir kaya seperti apa?
orang-orang Korintus itu sebenarnya dalam segala hal. Nah, setelah saya lihat artinya bahwa keselamatan kekal sudah diberikan. Amin. Mereka telah dikuduskan. Itu bukan karena kebaikan mereka, tetapi Tuhan selalu melindungi mereka dengan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera itu menyertai mereka, sehingga mereka dikuduskan bukan karena perbuatan mereka, tapi semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan kemudian apalagi mereka dibenarkan. Yang tadinya mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak benar, dan atau katakanlah orang yang berdosa, tetapi Tuhan membenarkan mereka bukan lagi orang berdosa seperti dikatakan tadi orang kudus, jadi tapi dibenarkan di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kadang-kadang di mata manusia kita benar, wah nggak benar kau, salah, susah juga. Yang benar dilakukan, yang lawan mengatakan kau salah total, ya kan, coba. Jadi di mata manusia kita tidak bisa ada keadilan itu, tetapi di dalam Tuhan kita dikuduskan, kita diselamatkan, kita disucikan, kita juga dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Itu juga adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga mereka kaya dikatakan dalam segala hal. Itu banyak segala hal. Di kemudahan-kemudahan diberikan Tuhan. Ada artinya tadi persoalan-persoalan Tuhan berikan kemudahan, diberikan damai sejahtera. Ada kita membensin orang, artinya Tuhan berikan supaya tidak kita memberi, tidak lagi membensin mereka. Tadi katakan di Efesus 4:32 kita saling ramah dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab Allah kita sudah lebih dahulu mengampuni kita, sehingga kita pun harus mengampuni satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tidak kaya dalam kasih karunia seperti yang dialami oleh jemaat Korintus ini, tidak terjadi, saudara kasih. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Wah, luar biasa. Makanya dia bersyukur kepada Tuhan, bersyukur bahwa Allah kita itu Allah yang baik, bahwa segala berkat bahkan di dalam Yesus orang Korintus itu diberikan kaya dalam segala hal. Bahkan dikatakan lagi dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dia tidak lagi sembarangan berbicara. Aku selama ini dia kasar atau kata-kata kotor, dia diberikan dengan berubah, sudah kasih. Karena kita dengan dunia sudah berubah, kita sudah dipisahkan. Jadi kalau saat ini kita masih ada seperti itu, kita harus belajar kepada Tuhan, sudah kasih ya. Kita belajar sudah kasih. Bukan pakai bahan, wah saya bisa. Tidak ada seperti di sini. Kita belajar sudah kasih. Kita pasti dimampukan. Dan saya aminkan sudah kasih Tuhan. Saya percaya Engkau memberikan pengetahuan perkataan yang kaya kepada saya, sehingga ketika saya berbicara, ketika saya buat suatu kesimpulan atau suatu yang harus dilakukan, harus minta hikmat dari Tuhan. Jadi terus kita dengan rendah hati sudah kasih. Itu nanti akan kita pelajari di Galatia 5:2-3 itu pada buah roh. Jadi kita harus lagi bahas sekarang itu sudah kasih ya. Kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran. Nanti lagi dulu kan itu tempat sekarang. Ya belajar. Di detail nanti disampaikan kepada kita. Ini belajar kesuai kasih. Kalau tidak belajar sesuai kasih bagaimana? Ini yang saya pikirkan. Saya belajar masih banyak yang nggak mengerti. Tapi puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan berikan kerendahan hati kepada saya, sehingga saya bisa dan kita semua boleh datang seturut kehendaknya, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus ini juga kepada jemaatnya, supaya jemaat yang di Korintus itu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini menjadi tujuan dia. Nah, sehingga saudara kasih, apa lagi saudara kasih? Apa dikatakan 6? Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu,
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dikatakan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, dia selalu menyaksikan Kristus. Ada banyak sekarang kesaksian-kesaksian yang kita lihat, baik YouTube, baik di dalam ruangan gereja. Seperti apa? Saya tangkap banyak, saya lihat itu adalah pertolongan Tuhan, atau dikatakanlah di situ bagaimana Tuhan itu baik memberkati mereka yang tadinya uang mereka tidak ada, sehingga ada yang mengirimkan uang melalui saudara-saudara yang lain. Ketika mereka kesulitan, ya Tuhan menolong dan lain sebagainya. Baik. Tetapi kesaksian yang diminta oleh Rasul Paulus itu bukan hanya di situ lagi, saudara kasih, bukan di dalam kedagingan itu lagi, saudara kasih. Inilah yang dipanggil kita menjadi orang kudus, bahwa yang disaksikan Rasul Paulus dan yang disaksikan maunya Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu, bahwa mereka sudah diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan melalui karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu, sehingga dia sudah sempurna di dalam Kristus. Inilah sebenarnya kesaksian yang diinginkan oleh Rasul Paulus itu, saudara kasih. Jadi dengan itulah, makanya dengan dia menyaksikan itu, maka Tuhan memberikan kekuatan, diberikan kekuatan kepada jemaat mereka dan juga kepada kita, diberikan kekuatan. Amin. Seperti apa kalau dikatakan diteguhkan? Diberikan kekuatan, diteguhkan. Kalau saya pikir diteguhkan ini seperti inilah. Kalau diteguhkan itu supaya kuat dia, supaya sah, ya dimateraikan lah. Seperti itu, dimateraikan coba. Jadi kalau dulu diteguhkan, dimateraikan dengan kebenaran kesaksiannya itu, wah itu luar biasa bagi orang yang mendengar dan banyak pasti diberkati. Tuhan memberikan itu, diteguhkan kita orang kudusnya, dikuatkan kita, bahkan dikatakan bahwa kasih karunia itu tidak ada lagi kekurangan di dalam jemaat di Korintus itu. Tidak ada, komplit, sempurna semua. Pertanyaannya saat ini, bagaimana kita orang kudusnya di gereja ini? Sudahkah komplit? Sudahkah kita alami? Sudahkah kita diteguhkan? Sudahkah kita dikuatkan? Sudahkah kita menyaksikan? Ini menjadi perenungan. Kita belajar dari jemaat Korintus ini supaya kita dikuatkan dan kita menyampaikan kebenaran itu. Ya sedikit lagi saya kasih. Maka dengan itulah, demikianlah kamu tidak kekurangan. Oke, ayat 8. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi kita harus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan orang kudusnya Tuhan, diberikan kesetiaan. Karena Allah kita adalah lebih setia kepada kita. Tentu kalau Tuhan kita sudah setia, maka kita juga harus ikut setia. Kenapa? Karena kita adalah tubuh Kristus, dia sebagai kepala, kita sudah menyatu. Karena tadi sudah saya katakan bahwa kita orang kudusnya sudah dipisahkan dari dunia, maka kita sudah bersama-sama Kristus. Nah dengan itulah maka dengan kita tidak bercacat seperti yang 8 tadi katakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau secara manusia bagaimana kita bisa tidak bercacat, ya? Sementara kita di dunia ini, ya dikatakan hanya satu dosa pun, semua perintah Tuhan kita lakukan, tapi satu dosa pun tidak kita lakukan atau kita abaikan, semuanya gugur, gak berarti, ya kan? Ini sangat memang betul-betul kita harus renungkan. Jadi sebagaimanapun kita, tidak akan mungkin secara manusia, akal pikiran kita dan usaha kita
Tetapi Tuhan mengatakan di sini supaya kita bahwa hari kedatangan Tuhan pada nanti ketika kita diangkat, maka kita tidak bercacat, semua telah kudus dengan sempurna. Itulah kita nanti bisa raja bersama Kristus. Ini menjadi harapan kita yang terakhir bersama Kristus. Ini harapan kita. Maka kita diperlukan kesabaran. Sabar kita dalam penderitaan kita saat ini. Apapun penderitaan kita orang kudusnya Tuhan, sabar penderitaan. Amin. Dan bertekunlah dalam doa. Ucapkan syukurmu itu kepada Tuhan, ya, sehingga kita orang kudusnya Tuhan selalu bersukacita, semangat dalam Tuhan, ya. Tadi sudah disampaikan anak sekolah minggu kita belajar. Saya pada itu 11-12 firman Tuhan disampaikan mereka bisa. Ya, itu bukan simsalabim, tapi mereka betul-betul belajar dan memberikan waktunya kepada Tuhan. Dan tadi sudah belajar mulai bagaimana pengertiannya. Karena pengertian itulah yang penting sebagai kasih. Sehingga kita setelah mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa bagikan. Seperti contoh, seperti kata-kata itu. Jadi kalau Bapak sudah orang kudus, iya. Bagaimana bisa tahu orang kudus? Ya begitulah pokoknya Bapak gimana Pak Charles. Saya orang kudus lah. Ya saya juga orang kudus. Ya tidak begitu sebagai kasih. Ya kan? Tidak begitu. Harus mengerti dulu lah. Mengerti kenapa dikatakan orang kudus. Kan begitu. Harus ada pengertiannya. Oh saya mengerti. Karena banyak orang nggak mengerti. Ya. Ampunilah aku Tuhan. Karena dosa-dosa sangat banyak. Supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang. Ini bagaimana orang kudus seperti itu. Orang kudus masih begitu berdoa. Tidak ada disperasi. Semua dosa kita telah diampuni. Ini kita harus tahu. Itulah peristiwa salib Kristus itu. Itulah kita, saudara-saudara kasih. Kita dipanggil menjadi orang kudusnya, menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Ini maksudnya. Jadi nanti untuk sesi nanti yang saya itu bagaimana orang Korintus itu sebenarnya, ya seperti tadi kita ayat 10 dan seterusnya, nanti ada 16 pasal ini di Korintus. Kita belajar seperti apa sebenarnya di Korintus itu, ya. Bagaimana dikatakan mereka orang kudus, tapi di dalam pasal 1 sampai 16 itu, apalagi dimulai di ayat 10 ini sampai seterusnya, kita lihat bagaimana kondisi-kondisi itu. Nanti akan kita belajar, dan saya sangat rindu di sini sehingga saya betul-betul memahami seperti apa dikatakan orang kudusnya itu, sehingga kita betul-betul belajar sebagai kasih. Ini yang sangat perlu sebagai kasih. Harus belajar. Kalau Bapak belajar, saya belajar, maka apa yang Bapak sampaikan dan apa yang saya sampaikan ketemu. Itu maksudnya. Oleh karena itu saya ajak jemaat kita, ya, jemaat yang ada di Makedonia ini semangat, ya, semangat, jangan langsung kita disuruh, ya, jangan disuruh. Kalau disuruh umpamanya seperti yang saya katakan, jangan disuruh, ya, semangat. Harus gitu ya. Itu tidak, walaupun sudah hampir 70 tahun semangat kok. Iya kan? Masa umur 20 sekian gak semangat? Loyo artinya. Gimana orang kudus begitu? Padahal dikatakan sudah komplit, sudah kaya, sudah diberikan full. Apalagi sudah dikasih. Nah kesempatan inilah yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan kepada kita orang kudusnya. Supaya kita di tahun 2005 ini semakin banyak kita akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Ketika kita banyak juga mengalami hal-hal trouble di lapangan, yakinlah kita juga mengalami hal demikian. Saya selalu saat ini selalu bergabung kepada gereja-gereja yang lain, ya, atau komunitas-komunitas yang lain. Tapi tetap tujuan saya adalah menyampaikan kebenaran ini, ya, tidak ada yang lain. Kalau saya mengikuti dari ibadah-ibadah itu, saya ikuti, tapi yang fokus saya adalah di dalam kasih karunia Tuhan atau kepastian keselamatan kekal.
Itulah yang kita sampaikan. Sudah pasti mau surga? Pasti jika ini. Kita sudah berhasil di situ. Saya kira firman Tuhan cukup sekian disampaikan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sudah kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan panggil kami menjadi orang kudus. Tiba saatnya kami sudah bergerak menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada banyak orang. Kami sangat yakin bahwa kami terus Engkau perkaya dalam segala hal di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami terus Bapa maju dan kami senantiasa bersukacita dalam damai sejahtera-Mu. Karena Engkau mengatakan bahwa kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Allah Bapa kami, yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan hari ini selama-lamanya, karena Engkau selalu baik dan selalu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan, serahkan kepada